Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kali ini kita akan merenungi sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab. Qala Allah taala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang muslim, laki-laki maupun perempuan, orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang tunduk kepada Allah, al-qanitin, yang laki-laki maupun yang perempuan, orang-orang yang jujur, yang laki-laki maupun yang perempuan, dan orang-orang yang sabar, yang laki-laki maupun yang perempuan, dan orang-orang yang khusyuk, yang laki-laki maupun yang perempuan, dan orang-orang yang rajin bersedekah, yang laki-laki maupun yang perempuan, dan orang-orang yang berpuasa, laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, laki-laki maupun perempuan, dan garis bawah yang terakhir, dan orang-orang yang mengingat Allah banyak, yang banyak mengingat Allah, laki-laki maupun perempuan, maka Allah siapkan bagi mereka maghfirah, ampunan, dan pahala yang agung. Dari 10 pasangan jenis manusia yang disebutkan oleh ayat ini, ternyata yang Allah tekankan harus dilakukan dengan jumlah banyak hanyalah yang ke-10, yaitu adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, dan mereka yang banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan mereka yang banyak bersedekah, mereka yang banyak berpuasa, mereka yang banyak khusyuk kepada Allah, tidak. Hanya masalah zikir. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi ij'alli ayah, ya Allah, tunjukkan kepadaku tanda bahwasanya aku akan segera memiliki anak, padahal istriku sudah tua, mandul. Bagaimana aku memiliki anak, ya Allah? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya adalah ketika engkau tiba-tiba tidak bisa berkomunikasi dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dengan bahasa isyarat. Walaupun demikian Allah mengatakan wadhkur rabbaka katsiran, akan tetapi tetaplah engkau banyak mengingat Allah, wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah di waktu petang maupun di pagi hari. Demikian pula ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam memahami hakikat dari harta karun luar biasa ini, ibadah zikir ini, Nabiullah Musa mengatakan, kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran. Yang demikian itu agar kami senantiasa banyak bertasbih dan banyak berzikir mengingatmu. Allah sendiri Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian mengingat Allah dan bertasbihlah kalian di waktu pagi dan petang. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, ternyata banyak mengingat Allah adalah ciri khas orang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi toleransi bagi orang yang tidak bisa bicara sekalipun, yakni Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam, yang dalam 3 hari tidak bisa berkomunikasi. Allah tidak berikan kepadanya uzur untuk diam tidak berzikir. Justru saat itulah Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak berzikir. Dari sini ada sebagian ulama yang menyimpulkan, andai di dunia ini ada orang yang boleh tidak berzikir, maka yang paling layak untuk diberi kelonggaran itu adalah Nabi Zakaria, karena dia nggak bisa bicara. Akan tapi tetap saja Allah menyuruh dia untuk banyak berzikir mengingat Allah.
Bahkan dalam kondisi yang paling genting sekalipun, ketika berhadapan di medan perang, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sedang berhadapan dengan sekelompok musuh kalian, maka tegarlah kalian, dan tidak hanya tegar, wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah kalian mengingat Allah agar kalian beruntung, menang. Dari sini jelaslah kaum muslimin dirahmati oleh Allah tentang betapa pentingnya ibadah yang satu ini, ibadah zikir. Ibadah yang tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan aktivitas fisik yang melelahkan. Cukup basahilah lisan kita senantiasa dengan zikrullah. Oleh karena itu, dalam satu di antara 50 hadis yang dianggap oleh Ibnu Rajab sebagai hadis yang masuk kategori jawami'ul kalim, hadis yang padat maknanya namun singkat bahasanya, di hadis yang ke-50 ada salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alaina. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini banyak sekali nampaknya, macam-macam, ada perintah untuk ini, perintah untuk itu. Fababun natamassaku bihi jami'un, adakah sebuah bab ibadah yang kalau kami berpegang teguh dengannya, maka itu akan mengumpulkan banyak ibadah sekaligus, akan mengumpulkan banyak kebaikan sekaligus? Kalau ada, tolong beritahukan ibadah apakah itu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wajal. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, zikrullah adalah ibadah yang mengumpulkan banyak sekali kebaikan di sana. Bahkan disyariatkannya salat tidak lain tidak bukan agar senantiasa kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat itu dalam rangka mengingatku. Jelas di sini bahwasanya banyak mengingat Allah, bukan hanya sesekali ya, tapi banyak mengingat Allah merupakan ciri khas orang beriman, dan sebaliknya jarang mengingat Allah merupakan ciri khas orang-orang munafik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu senantiasa ingin mengelabui Allah, ingin menipu Allah, namun pada hakikatnya mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Kalaupun mereka mendirikan salat, berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas-malasan karena riya, karena untuk dilihat orang, dan mereka tidak mengingat Allah melainkan sedikit sekali. Dari sini jelaslah bahwa jarang mengingat Allah merupakan ciri khas orang munafik, dan banyak mengingat Allah adalah ciri khas orang beriman. Tidak perlu berwudu, tidak perlu menghadap ke kiblat, tidak perlu membayarkan sesuatu, tidak perlu bersusah payah, tidak perlu dibatasi waktunya. Namun zikrullah bisa Anda lakukan dengan sangat mudah, kapan saja, di mana saja, seberapa banyak pun. Tidak ada batasan khusus bagi orang-orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kita perlukan hanyalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hanyalah dorongan dan kesungguhan agar kita senantiasa memanfaatkan setiap saat kita untuk berzikir kepada Allah, baik dengan lisan, dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, salawat, maupun dengan hati kita dengan menghayati makna di balik kata-kata tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan salawat tadi, maupun zikir dengan anggota badan kita, yaitu dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita dalam hal-hal yang bersifat ibadah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.